Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan share screen-nya belum aktif sejak tadi pagi. Lupa saya mengingatkan share screen-nya untuk diaktifkan sehingga saya bisa share materinya. Kalau tidak ya enggak apa-apa sebenarnya. Cuman barangkali Bapak Ibu mau tahu gitu ya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Yaji Soekardi, pengampu, pembina, dan pengasuh di pengajian Asyifa pagi hari ini. Dan seluruh tentunya pengurus, bendahara, sekretaris, anggota, dan semua hadirin Bapak Ibu yang rawuh di pagi hari ini. Tentu saja sudah kita buka tadi dengan tahsinul Quran. Saya itu dulu tuh dirayu-rayu sama Ibu Novida untuk ngajar tahsin. Oh, enggak bisa Bu, saya ngajar tahsin nanti lah crash dengan al-falah begitu. Jadi ngajar tahsin gini. Mungkin saya mau kalau kira asabah gitu ya, mau gitu. Loh, ternyata secara tak sadarkan diri saya itu loh kok iso ngajar tahsin. Padahal dulu saya tolak benar. Karena apa? Diselipkan di ngaji ini. Diselipkan di ngaji yang akhirnya, walah, akhirnya ngajar tahsin juga. Cuman kalau ada waktu khusus atau minta waktu khusus, saya tidak bisa karena di samping ya waktu fullnya itu memang tersita di lembaga kursus Al-Falah. Alhamdulillah kita tetap bisa sinergi, panjenengan pun bisa rawuh untuk bisa tahsin Al-Quran bersama di pagi hari ini. Mudah-mudahan apapun hasil dari bacaan tadi, sesungguhnya kita sudah berusaha untuk memperbaiki terus. Lalu Allah lah yang tetap penentu segala takdir perihal hasil atau pahala yang akan kita terima nanti satu saat di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materinya saya ulangi lagi, coba saya cek bisa nggak ditampilkan di screen-nya. Sudah ya? Oh iya sudah, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ada itu saya sampaikan. Sebenarnya kalimatnya itu kan sederhana ya. Tapi sederhana di topik itu tidak sederhana untuk diamal. Sederhana di lisan, tidak sederhana di perbuatan. Karena begini, ketika kita mengatakan sabar, maka itu ada di lisan. Untuk prakteknya, nah itu perlu pembuktian kan, ikhlas, perlu pembuktian. Ini saya langsung ke inti materinya, karena ini banyak ya, saya sampaikan di sini. Nah, meraih bahagia saya saat tutup usia. Meraih bahagia saat tutup usia. Bapak Ibu, saya sampaikan dulu kebiasaan orang itu nanti akan menjadi keadaan di akhir hayatnya ketika dia sudah kembali kepada Allah. Kebiasaannya itu ngaji gitu, nanti akhir-akhirnya itu dia ngaji tuh. Kebiasaannya itu sholat, rajin, tekun ya begitu. Kebiasaannya bolang, dolen, nanti jadi perjalanan sedonya itu bisa terjadi begitu. Orang yang
ngomong aja. Nanti mau meninggal itu ya ngomong, dan sebagainya gitu. Yang akhirnya dia tahu-tahu klek gitu meninggal dunia. Kebiasaan-kebiasaan itu akan terbawa. Nanti ada kita sampaikan hadisnya. Nah, maka kebiasaan untuk senantiasa berzikir yang pertama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu akan terbaca di akhir hayat itu. Ya, tentu saja itu menjadi hal yang sudah biasa kita lakukan. Setiap waktu kosong muncul itu kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu terus setiap waktu kosong itu. Jadi dia itu melihat kayak orang melamun, tapi sebenarnya tangannya itu bergerak-gerak untuk menghitung-hitung kalimat tauhid itu. Akhir hayatnya dia nggak akan khawatir karena memang man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhiran hidupnya itu membaca la ilaha illallah dakhalal jannah. Berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu kebiasaannya dia kalau mendapati musibah, bencana, kekurangan dan sebagainya itu selalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wala haula wala quwata illa billah. Kenapa kok inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Kadang kita itu ya sering ketika mendapati musibah itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu sering ya, sering dan itu selalu jadi langganan kalimat tarji ini. Tidakkah mungkin kita bisa mengucapkan innalillahi itu ketika dapat uang, kita dapat rezeki, kita dapat kesenangan. Itu pernah nggak kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Rasanya itu aneh, ya. Aneh artinya tidak sering kita lihat. Kalau mendapatkan kesenangan kok innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ketika ada orang meninggal kok dibalik alhamdulillahirabbil alamin, enggak pernah atau jarang. Nah, sebagian orang itu melakukannya. Melakukan apa? Ketika ada musibah itu alhamdulillah ya Allah musibah inilah yang akan menjadikan aku lebih khusyuk sholat, lebih khusyuk ngaji gitu. Lah itu makanya alhamdulillahirabbil alamin. Yang akan apa ini namanya kita ucapkan. Ini nanti panjenengan bisa berpikir sendiri. Apa iya? Lek kapan entuk rezeki, kebahagiaan gitu terus innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bisa jadi kan begitu. Ini Pak Qadar bagiannya ini. Loh kenapa kok demikian? Karena nikmat yang kita terima itu kita pertanggungjawabkan di sisi Allah. Kita pertanggungjawabkan di sisi Allah perihal apa yang kita terima. Ya, berupa kenikmatan-kenikmatan itu. Ya. Nah, ketika kita ada orang meninggal itu alhamdulillah. Kenapa kok alhamdulillah? Tapi aja banter-banter, boleh alhamdulillah yuk kayak iki ya, ono wong meninggal dunia kok alhamdulillah kok tambah seneng ngono. Kenapa kok mengatakan alhamdulillah? Karena ia akan berjumpa dengan Allah dan melalui kematian itulah perjumpaan itu dimulai. Kenikmatan akan diterima, kebebasan akan ia dapatkan. Sebebas-bebasnya kebahagiaan yang belum pernah ia dapati, bahagianya bahagia itu ketika lepas rohnya itu dari jasadnya. Seperti lepasnya burung dari sangkarnya itu loh, bebas terbang loh. Panjenengan kan enggak percaya, ya wes entar nongko, kapan enggak percaya bahwa kita itu benar-benar bebas ketika Allah sudah melepas itu. Karena sebenarnya roh itu enggak, andai kan disuruh milih enggak mau dengan badan itu, enggak mau, terkungkung di situ enggak mau. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita sudah mengetahui hal itu, rahasia-rahasia kalimat yang kita ucapkan, walaupun itu tidak umum ya, tapi ketahuilah bahwa ketika ada orang yang meninggal itu ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi pelan saja kata alhamdulillahnya, karena tidak umum itu tadi. Alhamdulillah ya Allah, dia telah tutup usia dan kembali kepadamu dan akan menerima apa-apa yang ia dapatkan, yang ia terima. Begitu Bapak Ibu. Nah, kalau itu dipahami secara spesifik begitu itu normal. Ketika ada musibah innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu normal. Tapi di luar kebanyakan orang kalau musibah itu alhamdulillah. Jadi panjenengan rata-rata ya kita semuanya ya ketika dapat masalah besar itulah tahajudnya rajin, sholatnya rajin ya Allah, dipanggil-panggil terus ya Allah. Ya Allah ketika sakit, alhamdulillah ya Allah engkau beri saya sakit sehingga saya bisa stay di rumah ya.
istirahat di rumah sambil ngaji, sambil zikir, ngono ceramah benisuk. Loh gitu kan. Nah, yang berikutnya pemahaman tentang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Termasuk kata wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Disinilah kita itu mampu berzikir, mengelantunkan zikir. Itu ya diingatkan oleh Allah. Ya tentu ada kebiasaan. Jadi sunnatullah itu tidak bisa lepas. Allah itu membuat kalimat sunnatullah. Itu tasalsul, apa itu? Keseimbangan alam. Ya tentu saja begini. Kalau gunung itu dihancurkan, pohon-pohonnya dihabiskan, tentu longsor terjadi. Nah kan sunatullah itu. Seandainya tidak dihabiskan pohon-pohon yang di lereng gunung itu, maka gunung itu tidak akan longsor karena ditahan oleh kuatnya akar pohon yang ada di lereng-lereng itu. Lah, apakah itu tidak tercatat oleh Allah bahwa gunung ini akan dihancurkan oleh orang ini, dihabiskan pohonnya, lalu akan terjadi longsor. Itu sudah ada catatan. Tetapi itu belum diberitahukan kepada kita. Maka Allah menawarkan, ya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah engkau merusak bumi setelah bumi itu bagus, diperbaikinya. Nah, yang berikutnya adalah ketika mendapatkan nikmat menyebut alhamdulillah. Lah alhamdulillah ini bukan apa ini namanya diri kita yang istimewa, diri kita yang luar biasa, bukan. Tapi alhamdulillah itu Bapak Ibu termaktub di awal-awal ayat loh ya. Surat Al-Fatihah itu diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin menurut Imam Nafi. Ya, menurut Imam Asim diawali dengan bismillah. Lah kalau alhamdulillah itu alhamdu itu kalau kita ngerujuk hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan ini gak tafsirannya juga sih. Alhamdu itu hurufnya ada 5. Alif, lam, ha, mim, dal. Ternyata surat di dalam Al-Quran yang diawali alhamdu itu ada 5. Mau panjenengan cari sendiri. Surat Al-An'am, alhamdulillahilladzi anzala alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur. Itu alhamdu. Panjenengan cari juga surat Al-Kahfi yang panjenengan sering baca malam Jumat itu. Alhamdulillah, apa itu? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, diawali alhamdu. Ya, berikutnya adalah Fatir, surat Fatir itu. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihati matsna wa thulatsa wa ruba. Jadi aneh sekali. Kenapa kok alhamdu itu yang hurufnya 5? Ternyata surat yang diawali dengan alhamdu itu ya 5. Termasuk surat Al-Fatihah itu. Ya, termasuk surat Al-Hadid. Alhamdu. Jadi 5 ayat, 5 surat diawali dengan alhamdu. Lah kok ya ketepaan ya? Ya bukan ketepaan, Allah yang merencanakan. Allah yang merencanakan itu pasti pas. Ditentang, dicari kesalahannya itu tidak mungkin karena sudah dipatenkan oleh Allah dan manusia tidak akan bisa mencari kesalahan di dalam Al-Quran itu. Alhamdulillah itu loh Bu. Alhamdulillah panjenengan lihat. Hurufnya itu kan ada 5. Lah kok ya alhamdulillah itu surat-surat Al-Quran itu yang diawali alhamdulillah 5 surat. Nah, kalimat alhamdulillah ini adalah kalimat pertama yang dimunculkan oleh Allah agar manusia ingat bahwa kalimat yang ada di dalam Al-Quran atau ayat yang di dalam Al-Quran wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha itu terkuati ya, terbela oleh alhamdulillah. Apa artinya ayat itu? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kau menghitung nikmat Allah maka kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Karena sangat luar biasa banyaknya dan tidak mungkin menghitung, maka katakan alhamdulillah. Persoalannya begini.
Alhamdulillah itu berupa ucapan atau perbuatan. Itu penting untuk kita pahamkan. Alhamdulillah itu bisa berupa ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, ya Rahman, terima kasih Engkau beri saya itu keluarga, anak-anak, panjenengan paringi saya itu suami yang tekun ibadah ngajak ngaji bendina iku ngaji jangan lupa lu dielingno terus subuhan kerinan iku ya keriku sadan wis mari itu ya suamiku, ya Allah alhamdulillah panjenengan paringi suami. Lah, kok suaminya kok belum eh, ternyata suaminya sudah pulang kembali kepada Allah ya. Bilang aja tetap ya Allah alhamdulillah saya engkau sisakan di dunia ini sehingga saya bisa mendoakan pendahulu-pendahulu. Saya juga masih bisa membimbing anak-anak untuk mengingatkan agar mereka tetap ibadah. Loh gitu sisakan panjenengan. Jadi tidak diambil berdua langsung hilang gitu. Diambil satu persatu. Ya, di keluarga itu satu persatu diambili. Alhamdulillah ya Allah, kok ambil. Andaikan kita paham betul dengan kata alhamdulillah itu, maka tentunya Allah akan menambah karunia demi karunia. Nah, dengan karunia itu kita itu bisa mawas diri, evaluasi, apa ini namanya, muhasabah, lalu tenang hati kita. Tenangnya hati yang setiap hari itu tenang akan terbawa nanti saat akhir hayat. Bapak Ibu, panjenengan sekarang itu sudah merasa tenang nopo dereng? Kalau tanglet. Kalau belum merasa tenang, panjenengan cari kenapa hatiku itu tidak pernah tenang, tidak pernah damai, kok bingungan. Panjenengan cari itu. Apa? Dan panjenengan catat. Catatan itu mungkin ada 2, 3, 5 atau banyak. Lalu sampaikan kepada Allah, ya Allah kenapa kok saya itu bingung persoalan ini, persoalan ini. Lek catatannya itu bingung perkara dunia. Waduh, berarti panjenengan masih harus berlari untuk mengejar akhiratnya jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat mengejar. Karena sebenarnya banyak yang sudah orang itu menemukan kebahagiaan ketika memikirkan akhiratnya. Kenapa kok menemukan kebahagiaan? Sholatnya tadi ayam. Ngajinya itu ya jenak. Jenak itu apa? Istiqomah. Ya, ngajinya itu ya wis kayak kebutuhan makan. Karena itu sering saya katakan ya, makanan bumi itu Bapak Ibu, makanan bumi panjenengan lah tahu sih surat Al-Baqarah di ayat berapa itu? Kita bisa lihat Pak Qadar. Kita bisa lihat. Nggih, Pak Ustaz. Wa qala Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak lan nasbira ayo kita buka di ayat 61. 61. 61. Fa'il qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم فضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير الحق ذلك بما ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Monggo Pak Qadar. Nggih, Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. 61. Yeah. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami terus nggih. Ya, lanjut. 61 nggih. 61 nggih. Nggih, dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan kami.
seperti sayur-sayuran, mentimun, bawang putih, kacang, adas, dan bawang merah. Ya Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian Ya, mereka ditimpa penistaan dan terus. kemiskinan. Dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Ya, baik. Namun Pak Ustaz, Ya, sampun alhamdulillah. Bapak Ibu, ini panjenengan pireng tenanan. Panjenengan primus, panjenengan simak dengan betul. Di sana ada makanan, kata ayat itu ya, kata Allah, ada makanan-makanan akhirat, makanan-makanan surga yang diberikan kepada Bani Israel berupa manna dan salwa. Wes gak ate nyambet gawe, wes nggak usah ado-ado rono rene, sudahlah ibadalah. Dan Allah menyediakan makanan istimewa, yaitu makanan yang dari surga, yaitu manna salwa itu. Lalu dengan makanan yang enak itu, yang itu makanan dari langit, makanan yang terbaik, itu mereka tidak mau. Kok makanannya gini terus satu macam saja? Wahidin fadulana rabbaka yukhrijana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Loh, ternyata orang Bani Israel, ini ibroh ya, ini ibroh, cerita, kisah yang ini sampai sekarang terjadi, sampai akhir zaman. Loh kok bisa, kata Nabi Musa, kamu minta makanan-makanan yang surgawi ya, itu kamu ganti dengan makanan-makanan dunia yang tumbuhnya dari tanah, yaitu kacang-kacang, ada sayuran, bawang-bawang dan lain sebagainya. Lah itu makanan kan tumbuh dari tanah, yang harganya itu rendah, adena katanya ayat itu, adena rendah nilainya. Loh, kami kok bisa menukar makanan indah dengan makanan yang rendah? Panjenengan mudah-mudahan paham yang saya maksud ini nanti. Setelah itu, ketika mereka itu meminta, ngoyok, pokoknya Nabi Musa, pokoknya saya mau makanan yang gini, gini, gini. Lalu Nabi Musa, udah pergi sana ke kota, ya. Di sana banyak makanan-makanan yang kamu cari itu, yang nilainya rendah. Karena makanan-makanan kota, misro di situ kata, ya, kata misro itu di situ diterjemahkan kota. Pergi ke kota sana. Ini penjelasannya luar biasa panjang, tapi tak ringkas begini Bapak Ibu. Kita punya makanan-makanan indah, makanan-makanan langit Bapak Ibu. Makanan langit itu adalah ibadah-ibadah. Yang itu menunya rohani. Yang rohani itu tidak pernah kenyang dengan ibadah itu, walaupun panjenengan setiap hari ibadah sholat, tidak akan pernah bosan dan kenyang. Karena itu makanan-makanan langit. Lah makanan langit itu juga diturunkan oleh Allah berupa Al-Quran. Itu menu langit itu. Menu langit. Yang itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Lah menu langit itu menguati iman kita. Menu langit itu menguati iman kita. Dan tidak ada apa-apanya dengan menu-menu bumi itu tidak ada. Panjenengan kalau mencintai bumi, mencintai dunia dengan menukarnya dengan menu langit tadi, maka panjenengan kita tidak akan pernah mendapati sesuatu yang abadi dan kekal. Menu langit itu kekal Bapak Ibu, kekal. Menu bumi hancur musnah akan kiamat. Bahasanya begini, lah kok ada orang itu ngugemi ya, menyenangi makanan-makanan bumi. Kalau ada makanannya, acara-acara ada makanannya, itu kok demen sekali gitu loh. Seneng sekali, pokoknya harus kuliner, harus mangan ini. Kok demen sekali, padahal itu sebenarnya makanan bumi. Lah kenapa kok makanan-makanan rohani? Ayo anak pengajiannya, pengajiannya. Kenapa kok surut mundur? Loh ala anak pengajiannya. Gak sungkan aku kok. Ini. Loh kenapa? Padahal itu menu langit. Menu yang abadi. Menuju keabadian. Karena itu jangan menukar menu langit itu dengan menu bumi. Ayo, makanan terbaik di bumi itu apa? Terenak terbaik. Terenak terbaik itu yang madu itu. Nggak ada makanan apa? Sayur. Apa sayur? Apa itu panganan apa itu?
Madu itu dari mana? Ya, kotorannya lebah, ya kan? Kotorannya lebah. Habis disedot dari daun-daunan itu, ya, diminum ya, itu dikeluarkan dari tempat kotorannya keluar. Dan kotorannya lebah itu ya madu itu. Dikumpulkan. Jadi panjenengan minum madu yang seger itu. Hasilnya minum apa? Kotoran lebah. Loh, apa yang bagus? Apa yang enak di bumi? Enggak ada lagi. Apa susu? Yang kedua, minuman yang terbaik, susu. Apa susu itu? Darah. Darah susu itu. Ibu-ibu yang sudah mengetahui itu ngerti kalau ASI itu darah. Kalau anak yang masih di dalam kandungan juga menghisap darahnya ibunya. Makanan terbaik setelah hidup ASI. Itu makanan terbaik dunia untuk anak-anak itu. Tapi itu apa? Darah. Apa panjenengan sekarang itu mau minum darah? Baik encep-encep apa ini reuni waktu di kandungan tuh ngisep darah ibunda. Lalu sekarang makanannya satu macam waktu di situ itu. Nah, dan sekarang ini Bapak Ibu, Allah urai makanan dunia banyak, makanan akhirat juga banyak. Dipertandingkan kepada manusia. Memilih yang mana dari makanan keduanya. Panjenengan apa ndak sadar bahwa tengok-tengok di rumah saat ini, pokoknya ojo ngantuk loh ya, engko tak ngerti ini panganan ngono terus melek ya. Ojo ngantuk loh ya. Ini ngantuk tadi. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Lalu begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika kita memilih makanan dunia yang semu dan sementara itu, yang kita atau kebanyakan orang menganggapnya luar biasa, itu memang semu. Makanya disebutkan wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali tipuan. Panjenengan tahu kain pakaian yang terbaik dunia ini kenapa? Pakaian terbaik dunia itu apa Bapak Ibu? Pakaian terbaik sutra. Ayo selain sutra apa? Enggak ada, terbaik itu sutra. Nah sutra itu dari mana? Hah? Dari ulat, Pak. Dari Ulat. Ulat sutra, ulat sutra. Apanya ulat? Apanya ulat? Lendirnya ulat. Lendirnya ulat. Lendir ya Allah, lendir. Itu panjenengan pakai. Itu pakaian terbaik, lendir. Lendir. Sekarang gini, makanan paling mahal apa yo? Nah, yang kita tahu Makanan paling mahal, Bapak Ibu, itu Sarang walet burung. itu. Sarang burung panjenengan leres bilangnya sarang burung. Makanan paling mahal. Dari mana sarang burung itu? Iler Loh itu Lendirnya burung. Kalau nggak punten, begitu seseorang itu menelaah dan membandingkan antara makan dunia dan makan akhirat, itu malu. makanan dunia dan makanan. Jadi malu dengan makanan dibanding dengan makanan akhirat. Lalu makanan dunia itu apa terbawa sampai abadi keabadian? Boten. Walaupun di akhirat nanti itu Allah berikan pakaian-pakaian sutra, tapi bukan sutra yang dari ulat itu. Allah membuat sutra tidak perlu harus ulat. Allah bilang kun fayakun, pakaian kita pakaian sutra istabrok, ya, min sundusi wa istabrok, ya, bahkan dari fiha harir, ya, makanan-makanan yang terbaik dan pakaian-pakaian yang terbaik, mahkota-mahkota yang terbaik. Loh, mahkota-mahkota terbaik itu dari mana? Dari amal panjenengan yang panjenengan lakukan, ngaji panjenengan. Loh itu loh, makanan itu yang dikarepni rohani kita yang akan berjumpa dengan Allah itu. Nah kalau kita salah pilih makanan Bapak Ibu, masalah. Salah pilih mencintai. Itu uraian dari satu ayat itu. Dan belum selesai, belum masalah makan nadilah dalam maskana itu. Kenapa kok makanan dunia itu membuat orang dilah dan maskana? Jadi faba'u bi ghadabim minallah. Dhillatu wal maskana. Ya. Jadi ketika sudah ada bawang-bawang ya.
atas wa basoliha qala atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Lalu Nabi Musa bilang begini, wahai umatku, kenapa lo kalian itu memilih makanan yang hina padahal makanan yang ada itu makanan terbaik. Mana salwa itu? Kok kayaknya kita itu diberitahu kayak gini. Wahai umat Muhammad, wahai umat, wahai manusia, kenapa engkau memilih makanan dunia, memilih mencintai dunia daripada akhirat? Kenapa engkau memilih makanan-makanan itu sampai kenyang, sampai gemuk, lalu rohanimu kurus karena kurang ibadah? Seakan-akan ayat itu bilang begitu. Kenapa engkau mencintai makanan dunia padahal ini makanan dari bumi, padahal ini makanan dari langit. Lah bukankah Al-Quran itu dari langit Bapak Ibu? Menu langit, menu surgawi. Lah bukankah sholat itu datangnya adalah perintah Allah dari Isra Mi'raj, dari langit Bu, Bapak Ibu. Dari langit perintahnya. Karena itu kok panjenengan itu begini umpamanya ya, ada menu yang sudah tersaji di meja. Lalu adzan berkumandang. Lah rata-rata makmo dhisik. Timbangan itu kailingan dipangan kucing, didisi uang gak uman. Gitu. Akhirnya makan dulu. Padahal itu ada satu pilihan yang itu harus tepat. Memilih menu langit apa menu bumi. Milih sholat dulu apa makan dulu. Itu jadi pertaruhan. Jadi pertaruhan. Nah ini panjenengan kita semuanya berpikir sekarang ini. Mumpung ada kesempatan. Karena tidak mungkin kita itu hidup lama lagi 10 tahun, 15 tahun. Mungkin bisa jadi tidak mungkin. Bahkan mungkin besok ini kita sudah berpisah dengan dunia. Tetapi kita belum tahu bahwa menu yang sebenarnya yang abadi itu menu yang disiapkan oleh Allah dari langit. Allahu Akbar walillahilhamd. Ini Bu, petelaan ayat tadi surat Al-Baqarah 61 tadi. Lalu Allah mengatakan waduribat alaihimud dhillatu wal maskana. Dan ditimpa kalian kemalangan, kenistaan dan kemiskinan. Kenapa? Setiap orang mengejar dunia, itu setiap itu semakin nampak miskinnya. Orang yang mengejar dunia, semakin nampak hinanya. Jika orang itu mengejar dunia lupa akhirat, Bapak Ibu maksud saya. Tapi kalau tidak lupa akhirat, maka itu menjadi istibak, pertandingan. Ya kejarlah duniamu seakan-akan hidup 1000 tahun. Nah, itu kan ada syair itu. Tapi kalau sudah sholat, ingatlah, sebentar lagi kamu akan mati atau besok kamu mati. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Urusan dunia, ayo kejar. Sampai menjadi orang yang sukses. Oke, setelah sukses, ketika sudah bersujud kepada Allah itu tak terpikir proyek. Terus gak kepikir acara-acara duniawi, gak kepikir makanan, gak kepikir dompet kosong isine, tekon di meneh, gak kepikir, enggak itu sudah duniawi. Allah yang sudah ngurus itu selesai. Maka yakinkan hati bahwa Allah telah menyelesaikan itu. Allah telah menyelesaikan urusan dunia itu. Kita tinggal mencarinya saja. Yang belum diselesaikan adalah perkara akhirat dan menu langit, menu surgawi yang dihadiahkan oleh Allah kepada kita berupa Al-Quran yang tidak diberikan kepada umat sebelum kita. Dan kitab kita ini dijaga oleh Allah kok originalannya. Kalau dulu-dulu tidak dijaga Bapak Ibu. Sehingga la jahiluna, ketulis la jahiluna, ketahuan kan Bu. Wa inna la ja'iluna ma 'alaiha sa'idan urza. Lah itu ketulis atau sengaja ditulis wa inna la jahiluna. Coba majelis ulama kita, departemen agama kita atau kemenak kita abai nggak bisa menjaga Al-Quran itu yang terbit di seantero Nusantara ini. Ngono dibiarkan. Yang tahu umat biidznillah ada izin dari Allah bahwa Al-Quran tidak akan pernah bisa
palsukan. Ya karena memang original itu makanya banyak yang memalsukan. Lah itu kalau tidak ada kesengajaan, tidak mungkin lah jailu ain ganti hak kok jelas kok. La jahiluna benar-benar bodoh. La jailuna benar-benar menciptakan, membuat. Lah kan berbeda artinya. Lah gitu itu terus yang mengonangi itu ya umat-umat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nih penting. Penting saya sampaikan. Karena itu panjenengan pilih yang mana? Panjenengan pilih yang menu akhirat. Berupa ajaran-ajaran itu apa menu dunia. Menu akhirat dijamin oleh Allah dan Allah tidak mengingkari janji. Menu akhirat akan diberikan nanti sebenar-benarnya dengan makanan-makanan yang pernah kita temui di dunia itu dalam bentuk makanan-makanan yang benar di akhirat ya. Seperti makanan-makanan yang pernah ada di dunia. Ini penting. Bapak Ibu, bahasa saya hiduplah 1 jam. Jadi setiap jam itu momen itu terisi dengan baik. Isi momen setiap jam dengan 1 kasih sayang kepada sesama. Itu bekal menuju akhirat. Isilah tiap menit, tiap jam itu. Setiap jam selesai. Maka isilah lagi jam berikutnya. Isilah lagi jam berikutnya. Manage dengan baik. Jangan abai. Sekali lagi, jangan abai. Kalau ingin husnul khotimah. Dengan apa? Kasih sayang kepada sesama. Bukankah kita sering mendengar irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai. Sayangilah apa yang di bumi. Di langit akan menyayangimu. Kan? Sedikit kasih sayang kita tumpahkan di bumi. Untuk sesama kita. Untuk makhluk bumi. Itu menggemparkan langit. Lah langit itu adalah para makhluk suci malaikat itu. Senang kepada kita, mendoakan kita. Ya. Terus meminta ampun untuk kita kepada Allah. Itu kan banyak hadisnya, nggih, banyak. Dari mana? Dari kasih sayang yang kita tumpahkan di muka bumi. Jadi panjenengan masing-masing ini anggota ya, anggota apa namanya ini? Anggota ngaji nih, ya berapa orang tuh ya? 100 atau berapa itu ya? Panjenengan aweh 105. satu dengan yang lain. Butuwi tanya kabarnya gimana sampai Butuwi itu loro. Gak melbu iku lho sapa sih gak melbu sampai ro. Walah sudah lama bu kemana saja gak masuk. Akhirnya dikon ngaji wae iku mau sampai kaget wonge. Siapa tadi Bu yang kok panjenengan kok yo apal yo wis pancene ngono iku. Ibu-ibu dengan ibu-ibu itu tuh akor banget ya sama dikongkon maca ngono ku ya asline ya gak siap-siap maca ngono, gak belajar dhisik langsung to the point ae. Makane ya gelagepan gak karuan ngono iku ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Karena apa? Kita makanan-makanan bumi ya pernah tersedak kok. Ya panjenengan lek mangan napa niki napa soto napa terus kadang-kadang makan nasi gitu ya tersedak. Kan biasa gitu itu. Kesedak gitu terus sampai apa gitu lah baca menikmati menu akhirat ya kesedak-sedak gitu ya dengungnya kurang panjang pendek kurang ya tersedak namanya tapi Rasulullah menjamin walaupun demikian tetap mendapatkan pahala yaitu 2 pahala wayatataani bahwa ajroni wayatata tahu bahwa ajroni lah sing lancar mau 100 yo nilai ini. Lah sing kecantol-cantol mau, ya loro lah lumayan. Loro iku maksudnya iku ya 10 lah, 10 banding sing lancar iku untuk 10 gak 100. Sing cantol-cantol nilainya 2 gitu. Sehingga penting kiranya untuk paham, kita punya 2 menu dan panjenengan pilih. Ya Ustaz, tetap sajalah makanan tuh panjenengan kalau sudah usia kan sudah Allah kurangi Bu. Menu-menu bumi itu panjenengan sudah dikurangi oleh Allah. Maem sak sendok rong sendok ngene kae rasane wis waret, ya toh? Alah wis aku
Wes mari aku gantek. Entekno le. Entekno Mas, entekno yang dikon ngentekno koncone digeser-geser iki entekno. Maem itu jarang. Makanya sebenarnya itu sudah inisial dari Allah bahwa menu akhirat harus dipenuhkan. Mumpung menu dunia itu gak selera. Nggih napa nggih? Paham napa mboten ngeten iki? Ayo. Paham napa mboten? Tak dongakno panjenengan paham akhirnya dadi wong apik, dadi wong husnul khotimah. Nggih. Dan ini penelaahan benar-benar penelaahan. Ketika menu dunia itu sudah dikurangi nikmatnya oleh Allah, ya, tidak diberikan oleh Allah sudah nikmatnya hilang. Maem soto itu rasanya kok kayak rawon. Maem rawon itu kok ya kayak gulai. Iki bumbune sing salah apa ilate sing salah? Masa kok ya asine ngene lho. Pancene lidahnya sudah dikurangi nikmat oleh Allah. Loh, ngene iki lho kesempatan untuk menu akhirat itu dipenuhi. Ketika menu akhirat dipenuhi, lupa dengan menu dunia, sekedarnya. Maka terkuatilah oleh surat Al-Qasas 77 itu. Bapak tadi surat Al-Qasas surat nomor 28 ayat 77. Bapak tadi bima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Nggih ta? Nggih ta ketemu Pak Kadar. Wonten nggih. Nggih Pak 77. Ayat 77 itu diterjemahkan separuh itu Pak, tidak sampai selesai. Boleh, monggo. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Ngoten mawon, Pak. Sedikit lagi. Oke. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah. Nggih, pun. Tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Jadi nikmat dan karunia Allah itu banyak. Ya, makanan itu modelnya banyak. Lalu panjenengan kok dengan nikmat itu, kesempatan seperti ini, sudah usia senior seperti ini, usia emas seperti ini, panjenengan Allah kurangi. Nikmat-nikmatnya itu, nikmat makanan itu dikurangi, nikmat ini dikurangi. Panjenengan sadarilah bahwa Allah menginginkan kita itu menu berikutnya. Menu yang akan kita bawa ke keabadian. Yaitu menu ibadah. Sehingga ibadah ngaji, habis ngaji, terus sholat lagi. Habis sholat lagi, ngaji lagi. Habis ngaji, sholat lagi. Lemah, malas loh Bapak Ibu. Saya yakin panjenengan mayoritas. Makan itu sak piring kebo iku lho gantek. Saya yakin paling ya rong sendok telung sendok wis. Ngono iku lek kapan pancene lek sak mangkok entek soto iku berarti rada maksa. Asline iku kekakean. Tapi yo panjenengan sakno yo iki mubazir tak entekno. Saya yakin gitu. Lah sedangkan makanan akhirat, makanan langit yang datangnya dari sana itu tidak pernah mengenyangkan. Justru menenangkan, tidak mengenyangkan tapi menenangkan. Ini luar biasa panjenengan kalau paham. Alhamdulillah. Jika itu bisa kita lakukan dan kepada sesama. Ayo kita berbuat baik. Karena memang itu menu akhirat. Menu keduanya adalah jadikan hati kita ini damai. Siapkan diri untuk menuju perjalanan jauh berikutnya. Tapi caranya damaikan hati dulu. Tenangkan hati dulu. Lah, tenangkan hati dulu kembali ke makanan lagi. Kalau makanannya, menu-menunya itu masih kita gandal di menu bumi, tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah puas. Jadi, akan terus tergoda dengan itu. Tetapi kalau sudah Allah kurangi, bahkan kenikmatan tidur itu kan menu bumi, Bu. Menu jasad. Itu tidur itu sampai nggak bisa loh. 1 jam, 2 jam sudah bangun. Nanti keseliut sebentar, terus kayak satu rumahnya. Itu artinya kita disuruh melekan bersama Allah. Lah dari situlah terus damai. Itu kita dapatkan. Panjenengan tidak boleh sampai berhenti mencari ilmu loh ya. Tiap pagi terus. Ada Ustadz Sukardi, ada Ustadz Abdullah Wahib, ada Ustadz Ihya, ada Ustadz yang lain, bapak-bapak profesor yang isi itu. Menunya panjenengan imati. Terus arahkan ke menu langit. Bahwa itu menu yang tidak pernah bosan.
Tidak pernah bosan. Nggak pernah panjenengan itu sholat itu mulai kecil lah. Sampai saiki ono bosen lah. Gak ono. Masih ya podo irama iku ya rukuk sujud duduk berdiri rukuk sujud duduk berdiri terus duduk tawaruk mari salam. Meneh ya ngono meneh. Lho kok gak bosen. Bolan baleni mbok ping pira wis panjenengan hitung dhewe. Ngono ku ya gak bosen ya rukuk ya ngono pancet. Sing gak pate iso rukuk lurus ya rukuk rada njengak dengek titik gitu ya. Pokoke wis rukuk. Lho ngono ku ya gak bosen. Karena itu sebenarnya menu yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk kita menjadi menu-menu ruhani untuk keabadian. Gitu Bapak Ibu. Lalu kita lanjutkan lagi. Kesabaran. Ini juga menu. Menu akhirat. Yang ini harus sudah ada pada kita. Terlatih ketika nanti ada hal-hal yang menjadikan diri kita sakit. Di akhir-akhir kehidupan kita. Sabar. Biasa sakit. Ya Allah biarlah sakit ini aku terima. Yang penting imanku jangan kau sakiti. Imanku jangan kau ambil. Gitu saja. Sehingga nyaman. Hidup itu tetap nyaman. Dalam kondisi apapun nyaman. Tidak apa-apa. Terus yang berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kelemah lembutan hati. Kelemah lembutan hati ini juga menjadi menu kita, kebiasaan kita, harian kita, sebelum nanti itu kita berada di posisi di ujung usia. Ya, lemah lembut, tetap memanggil anak-anak itu, saudaranya itu tetap le kesini le, sini le. Barangkali mama atau papa tidak ada umur lagi besok. Kamu yang giat lo ya sholatnya. Ngajinya kamu jangan ditinggal. Biasanya gaya anake loh, gaya anake. Mama jangan bilang gitu ngalup ah. Wah gaya padahal gak tau ngeramut ya. Gaya ngalup ngalup. Lah, ya wis ngene iku ya, tapi ya anak-anak kita insyaallah ndak begitulah. Artinya ya kalau saya ya wis nanti tak sholat, tak temani dan lain sebagainya, tak teman-teman saudara-saudara, adik-adik dan sebagainya ponaan saya yang malah gitu. Lah jenengan napa niki badhe lek wangsul napa pun siap. Loh, saya malah nanya gitu sama orang tua. Benar tak tanya. Napa pun siap. Waktu ayah anda dulu ya. Pak, umpami pangeran mendet sewaktu-waktu ngeten panjenengan niku siap napa dereng. Loh tak tanya begitu Pak. Tak tanya. Jadi ketika jawabannya, loh aku, Bapak wis siap tar, Bapak wis siap. Kapan-kapan dijupuk, wis siap. Saat itu sakit berat. Disitulah sehingga saya itu bebas Bapak Ibu. Bebas itu artinya tidak khawatir dengan kondisi akhir nanti hayatnya. Kondisi akhir hayat itu enggak khawatir saya. Karena beliau sudah mengatakan siap itu kan berarti kalimat tauhid sudah diyakini, ibadah sudah dilakukan. Pede sekali. Dalam arti pede itu bukan bukan ngalup maksud diri, tidak. Tapi saya yakin dengan jawaban tulus itu saya merasa puas dengan jawab itu dan saya jadi saksi untuk kepulangannya. Bunda juga begitu, emak saya juga begitu, Bapak Ibu. Ya saya tanya, sampai pada akhirnya saya bilang, napa abot ta nafase niku? Lek badhe nafas niku abot ta? Itu masih manggut. Manggut begini. Dan beberapa jam kemudian mungkin tidak sampai berjam-jam ya 2 mungkin ya. 2 jaman gitu dari ngobrol saya itu beliau tidak ada. Dan saya bilang begini, nanti kalau ada orang yang masuk di kamar ini, ke rumah ini, mboten napa-napa kersane mlebet panjenengan sing sabar mawon. Karena sering melihat yang putih-putih dulu itu diusiri terus. Diusiri terus. Pergi kamu, saya mau sehat dulu. Enggak jadi akhirnya. Bayangan saya, jadi tolaki, cek nang mulai. Tak guyon gitu waktu sehatnya. Oh, padune ya, kan gak gelem ngeramut. Dan dengan saya itu care gitu enak. Ibunda saya itu care enak. Jadi mengkelek wonten lho iku sapa? Mboten napa-napa kersane mlebet. Mboten napa-napa kersane mlebet. Saya gitu kan. Karena memang
sudah berat, sudah berat. Jadi ada di tempat tinggal saya, lalu saya bisa memantau sampai akhir hayatnya. Sampai tidak adanya. Masya Allah. Jadi itu kalau umpamanya orang sudah damai hatinya, ya, menang. Menang. Beliau menangis di dalam kebahagiaan, bukan menangis dalam kesusahan, kesedihan. Menangis haru dalam kebahagiaan. Kenapa? Karena mendapati kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Allahu Akbar walillahilham. Bukankah kita ingin ya kangen dengan kondisi saat itu yang kita akan berjumpa dengan Allah itu dengan rela hati, gak gandoli, gegem dunia itu atau masuk ke dalamnya itu terlalu dalam, saya lupa pulang. Jadi kalau kita itu terlalu dalam masuk ke hutan dunia, maka ketika penerbangan berikutnya atau kapal akan berlayar, panggil di bel-bel sudah nggak kedengaran karena sudah masuk dalam lingkaran dunia. Makanya itu dunia itu kata Imam Al-Ghazali jangan jauh-jauh ke dalam, di tepi-tepian saja. Bahasa orang berlayar gitu ya kecek-kecek nanggane pinggir-pinggir aja. Yang penting kita tahu bahwa dunia itu begini. Lalu nanti kalau ada kapal yang mau berangkat, itu gampang celukannya, ayo budal, langsung budal. Tahu perjalanan berikutnya akan dilalui. Nah bagi yang ada di dalam hutan sana, karena kesarangan dan tertipu dengan dunia, di bel itu akhirnya ingat, kalau sudah waktunya pulang loh. Pulang ke ini, kapalnya sudah nggak ada. Akhirnya dia tersesat di alam duniawi yang semu. Tertipu dengan dunia, akhirnya dia tidak kembali kepada Allah dalam husnul khotimahnya. Bapak Ibu yang berikutnya adalah memulai dari sekarang. Memulai dari sekarang. Sekarang 1 jam pertama dengan terus melakukan hal-hal yang rutin walaupun itu sederhana. Sehingga sangat mungkin yang kecil, yang rutin, yang sederhana itu bahkan mungkin menjadi husnul khotimahnya kita. Rutin kecil sederhana, apa enggak tahu dilakukan. Panjenengan pilih amalan-amalan apa saja yang sunnah nabawi itu. Yang itu menjadi istiqomah walaupun sepele kecil. Ya, enggak tahu apa berbagi, enggak tahu apa ini namanya? Meluangkan diri untuk tenaga agar orang lain bisa memanfaatkan tenaga kita, atau mungkin kita melakukan bersih-bersih yang itu ada di pelataran rumah atau masjid yang itu rutin tiap pagi dibersihkan sehingga nampak pada orang tetangga itu jadi menyenangkan, tidak sampai tetangga kita itu tidak kenal kita sapa dengan baik, santun perangainya, siapa tahu dengan itu terus tetangga kita itu senang dengan apa yang kita lakukan, biidznillah tentunya, lalu menjadikan kita husnul khotimah dan memasuki keridhaan Allah dalam kebahagiaan. Nggih, ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu ya yang bisa saya sampaikan. Monggo barangkali ada komentar-komentar, silakan Pak Hedi.